Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sampai pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pengertian wawancara, ilmu pengetahuan alam tentang kerusakan lingkungan, dan ilmu pengetahuan sosial tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kalian diharapkan juga mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Diharapkan juga kalian mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Anak-anak siap? Semangat ya! Baik, untuk yang pertama kita belajar pengertian wawancara. Anak-anak tahu apa itu wawancara? Bahwa wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai itu disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai itu disebut narasumber. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, dan ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber atau disebut wawancara tunggal. Perlu anak-anak ketahui bahwa sebelum melakukan wawancara, tentukan terlebih dahulu topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kalian ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, setelah anak-anak menentukan topik, kemudian buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan saat wawancara. Kalian juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancara. Nah, saat wawancara, kalian lakukan hal-hal berikut. 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, itu anak-anak, saat wawancara kalian perlu melakukan hal-hal tersebut. Kemudian hal yang harus diperhatikan saat wawancara yaitu 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kemudian penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus sopan dan santun. Seperti apa ya sikapnya? Contoh sikap yang baik saat wawancara adalah tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, itu anak-anak tentang wawancara. Kalian paham ya? Kemudian kita lanjutkan ke kerusakan lingkungan. Anak-anak tahu kenapa lingkungan bisa rusak? Manusia itu berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang dapat menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia itu merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Bisa anak-anak perhatikan beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Seperti membakar hutan. Kebakaran hutan itu dapat mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa.
Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitatnya, bahkan sumber makanannya. 2. Menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, ya, seperti rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Ya, anak-anak, penting ini ya, bahwa menangkap ikan menggunakan bom itu akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Nah, itu anak-anak, kerusakan lingkungan. Kalian perlu hindari hal-hal tersebut ya, supaya lingkungan kita tetap terjaga. Kemudian dilanjutkan pembelajaran kenampakan alam dan pemanfaatannya. Anak-anak tahu bahwa kenampakan alam ya, seperti 1. Dataran tinggi. Apa itu anak-anak dataran tinggi? Bahwa dataran tinggi itu adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi itu dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya perkebunan teh, kopi, dan gina. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu seperti peternakan sapi perah. Anak-anak, bahwa selain itu udara di sekitar dataran tinggi itu terasa sangat sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya sebagai petani atau peternak. Di dataran tinggi itu juga ada perkebunan teh ya, karena suhunya sangat cocok untuk pertumbuhan teh. Kemudian kenampakan alam di dataran rendah. Dataran rendah itu permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, bisa anak-anak ketahui bahwa hasil pertanian di dataran rendah itu sangat banyak. Apa saja? Ada padi, tebu, karet, dan kelapa sawit, serta masih ada penghasilan yang lainnya. Contoh hewan ternak di dataran rendah ya, seperti ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Kemudian mata pencaharian penduduk di dataran rendah itu sangat beragam. Ada petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Kemudian kenampakan alam pantai. Nah, ini yang sering anak-anak kunjungi ya, bahwa pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir, akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing yang curam. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan, oleh karena itu Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Untuk apa saja? Budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan untuk pelabuhan ya, pasar ikan, dan tempat wisata. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu ada nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Nah, setiap pemanfaatan pantai itu berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu anak-anak kenampakan alam pantai. Ternyata banyak manfaatnya, ya. Nah, itu pembelajaran hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Bapak Ibu telah mendampingi putra-putri dalam belajar. Semoga mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa besok pada pertemuan tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.